Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang balik lagi pada saya Muhammad Imam Prakoso. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek besar saya Operasi Resort 2. Sebelum kita masuk ke dalam proyek besar kita, apa sih proyek besar Muhammad Imam Prakoso? Kepo kalian semua kan? Oke, sebelum kita masuk, saya akan sapa-sapa kepada kalian semua dan saya akan berkenalan kepada kalian semua. Sebelum saya berkenalan, saya akan sapa kepada yang terhormat Ibu dosen pengampuh mata kuliah Operasi Riset 2 Teknik Industri Universitas Buana Perjuangan Karawang, dan yang saya hormati dan saya banggakan kepada teman-teman angkatan 2018 Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Prakoso, TI 18C NIM 1126. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan proyek besar saya dari semester 4 ini. Karena ada tugas dari proyek besar, saya akan mempresentasikan proyek besar saya dengan judul analisis perbandingan pengiriman barang menggunakan metode NWC dan less cost. Studi kasus PT Tirta Alam Segar Cibitung MM 2100. Dengan konsep ini, dengan metode transportasi, dan di dalam metode transportasi ini kita ada dua perhitungan atau ada dua metode penyelesaian, yaitu metode NWC dan metode less cost-nya. Ada apa di dalam dan ada apa aja? Nah, kita lihat di dalam ada apa aja. Nah, di ending, di akhir nanti akan ada video simulasi pro model dari saya sendiri. Jadi kita akan masuk ke bab selanjutnya. Kita akan masuk dari judul dulu, analisis perbandingan pengiriman barang menggunakan metode NWC dan less cost. Studi kasus PT Tirta Alam Segar. Nah, abstraknya, pengiriman barang di PT Tirta Alam Segar Cibitung MM 2100 memperhitungkan masalah transportasi yang ditinjau dari jarak beban akomodasi pengiriman hasil produksinya ke beberapa tempat tujuan dengan menggunakan metode transportasi, melainkan PT Tirta Alam Segar Cibitung MM 2100 masih menggunakan hitungan berdasarkan arah jarak pengiriman dapat ditempuh secara oleh staf pengiriman di PT Tirta Alam Segar tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penyelesaian pengiriman barang menggunakan metode NWC dan less cost. Penelitian ini dilakukan di PT Tirta Alam Segar Cibitung MM 2100 dengan subjek hasil penelitian di PT Tirta Alam Segar tersebut dengan objek tempat tujuan distribusi hasil produksi PT Tirta Alam Segar. Penelitian ini merupakan menerima deskriptif lapangan. Teknik pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Jadi kita menggunakan dua metode penyelesaian dan perhitungan untuk konsep jurnal ini dengan metode transportasi. Jadi PT Tirta Alam Segar ini memproduksi minuman botol dan minuman gelas. Botolnya apa aja? Ada Floridina, Golda, ada Isoplas, dan lain-lain. Nah, untuk gelas sendiri ada Ale-Ale, ada Javana, ada dan banyak lagi sebagainya. Seperti ini. Dengan kata kunci metode less cost, metode NWC, pengiriman barang. Pendahuluan penerapan metode transportasi yang tepat selain berguna untuk memperlancar metode 1 dan metode kedua. Adapun nanti hasilnya apa, dan kita lihat metode apakah yang lebih murah dan metode apakah yang lebih simpel. Nanti kita lihat hasilnya. Secara umum, arti transportasi adalah adanya perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dan dari beberapa tempat ke beberapa tempat lainnya, atau tempat asal barang tersebut juga dengan istilah sumber atau sumber. Sedangkan tempat atau tempat tujuan tersebut, destination, hal ini merupakan bagian dari kehidupan nyata manusia. Terus kita pahami bersama pendahuluannya. Lanjut. Kita langsung masuk ke metode penelitian.
Penelitian tentang analisis perbandingan pengiriman barang menggunakan metode NWC dan metode less cost di kasus PT Tirta Alam Segar Cibitung MM 2100 ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena dapat hasil penelitian lebih berkenaan dengan investasi terhadap data yang Nah, sebelum kita masuk pembahasan hasil pembahasan tersebut, dari sini kita ada diagram dari produksi, depo, pengiriman ke pasar dan ke customer. Jadi konsep dari metode transportasi ini dan dua penyelesaian ini, kita akan pengirim barang dari PT ke depo. Depo itu ada 3 tempat, kita di Naronggong, Cibitung, dan di Cakung. Dan dari 3 tempat itu di daerah Jabodetabek akan dikirimkan ke pasar tradisional, minimarket, dan supermarket yang ada di sekitar situ. Dan dari supermarket dan akan diterima oleh konsumen yang memesannya atau yang membelinya. Nah, hasil penelitian dapat di pembahasan perhitungan dilakukan secara manual dengan misalkan beberapa variabel dan pengiriman pada bulan April dan bulan Mei 2020. Ambil data pengiriman barang dan kapasitas atau daya tampung 4 swalayan dan ambil pula data beban biaya yang dikeluarkan perusahaan setiap harinya dan daya tampung setiap depo untuk setiap pengiriman ke 4 swalayan tersebut. Jadi depo sendiri ada kapasitas tampungan sendiri, kapan untuk kirim, kapan untuk stok, kapan untuk menerima, dan lain sebagainya. Maka dari itu, setiap kita pengiriman itu selalu mengeluarkan biaya yang banyak. Maka dari itu kita berhitunglah dari sini dengan metode transportasi dan perhitungan dua perhitungan, yaitu NWC dan less cost. Lanjut. Nah, ini ada 8 tabel yang akan saya berikan. Tabel pertama dan tabel kedua. Kita akan masuk pembahasan atau hasil ini. Kita ada 4 swalayan, Giant, Alpha, Indomart, dan Happy Mart. Dan ada 3 depo, Naronggong, Cibitung, dan Cakung. Ini 3 depo dan 4 swalayan akan kita hitung bersama-sama dari cost-nya akan kita hitung dan manakah yang akan lebih bagus untuk kita ambil, manakah cost yang lebih banyak dan mana cost yang lebih dikit, itu akan kita ambil untuk acuan ke depannya. Jadi ada tabel 1 dan tabel 2 keseluruhan data bulan April 2020 dan Mei 2020. Nah, ini adalah data yang sudah kita dapatkan. Metode NWC dan pojok barat laut dapat diartikan nilai pojok kiri atas. Metode ini adalah yang paling sederhana di antara metode yang lainnya. Maka metode NWC di antaranya 1. Mulai dari pojok kiri atas artinya X11 ditetapkan sama dengan yang terkecil di antaranya nilai S1 dan D1. Ini akan menghasilkan penawaran pada sumber 1 atau permintaan pada tujuan 1. Akibatnya tak ada lagi barang yang dapat dialokasikan ke kolom atau baris yang telah dihabiskan, dan kemudian baris atau kolom ini dihilangkan kemudian dialokasikan sebanyak mungkin ke kotak terdekatnya. Jadi kalian harus mengetahui jadi perbedaan antara NWC dan loss cost. Jadi loss cost sendiri dia lebih mengutamakan yang kecil data yang terkecil terlebih dahulu. Jadi hasilnya nanti kita lihat. Lanjut masuk ke tabel ketiga, masalah transportasi pada bulan April dan bulan Mei. Ini masalahnya, jadi kita data 2 bulan kita ambil semua. Data pengiriman barang akan diberhentikan dengan menggunakan metode NWC pada bulan April 2020 tersaji pada tabel berikut ini. Kita masuk ke tabel 5 dan tabel 6. Nilai pada NWC di bulan April. Ini di bulan April dan bulan Mei, nanti di bawahnya. Naronggong, Cibitung, Cakung. Kita sudah masuk perhitungan 2700, 2700, 1750, 550, 150 dan 50. Nah, ini adalah perhitungan. Dari uraian tersebut, metode NWC pada bulan Januari mendapatkan solusi optimum. Jadi solusi optimum mendapatkan 54600. Ini di bulan April. Nah, di bulan Mei-nya untuk metode NWC tersebut, nah kita lihat bersama-sama di tabel ke-6-nya. Nah, ini sudah kita hitung mendapatkan 60700. Nah, ini hasil dari bulan Mei untuk metode NWC-nya. Nah, untuk metode less cost
sangatlah berbeda dengan metode NWC. Metode ini memperhatikan beban biaya terlebih dahulu agar mencapai tujuan minimalisasi biaya dengan alokasi sistematik kepada kontak-kontak sesuai dengan besarnya biaya transport per unit dengan acuan biaya yang paling terkecil terlebih dahulu baru biaya terbesarnya. Nah, di bulan April dan di bulan Mei, tabel 7 dan tabel 8 kita perhitungan tadi sudah tabel 56 sudah NWC, sekarang 78 kita masuk ke perhitungannya. Kita bisa lihat bersama-sama di sini hasilnya 38100. Rute pengiriman barang dengan menggunakan metode less cost dapat digambarkan sebagai berikut. Ini di bulan Mei, tabel 8. Mendapatkan hasil 48700. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan metode NWC less cost pada bulan April dan Mei telah mencapai hasil yang optimum. Metode NWC dan less cost digunakan untuk menentukan solusi optimum pada baris tersebut. Nah, ini perbandingan yang kita masuk ke dalam perbandingannya. Pada bulan April 2020 dengan metode NWC mendapatkan solusi optimum sebesar 54600. Sedangkan pada bulan Mei mendapatkan solusi optimum sebesar 60700. Kemudian perhitungan menggunakan metode less cost pada bulan April 2020 mendapatkan solusi optimum sebesar 38100. Sedangkan pada bulan Mei 2020 mendapatkan solusi optimum sebesar 48700. Dari perbandingan yang terjadi, terdapat selisih antara metode NWC dan metode less cost pada bulan April 2020 sebesar 16500. Itu perbedaan antara dua metode NWC dan less cost. Datanya sama, tapi bedanya hanya menggunakan metode NWC dan less cost yang sudah dijelaskan tadi. Perbedaannya 16.000 atau 6500. Kalian milih yang mana? NWC atau less cost? Lebih baik kita memilih yang lebih rendah biayanya, karena itu adalah cost. Jadi harus kita mengambil biaya yang paling rendah. Sedangkan selisih antara metode NWC dan less cost pada bulan Mei, kita masuk ke bulan Mei. Perbedaannya sangat jauh atau enggak? Karena data juga berbeda ya, mungkin lebih jauh atau lebih rendah, nanti kita lihat. Pada bulan Mei, dengan dua metode tersebut, bulan Mei 2020, 1200. Jumlahnya selisih terjadi antara metode NWC dan less cost pada bulan April serta Mei merupakan penurunan beban yang cukup besar. Benar sekali. Jadi beban yang cukup besar di dalam 2 bulan tersebut. Jadi di bulan Mei tersebut kita mendapatkan hasil mana yang lebih sedikit. Tentunya kita bakal mengambil yang lebih sedikit pengeluaran biayanya. Nah, itu adalah jurnal yang produksi pengecekan pengiriman sampai pengiriman ke depo. Itu simulasi yang sudah saya buat. Mungkin simulasinya hanya sekian dan jurnalnya juga cukup sekian. Mungkin inilah sedikit project dari saya. Mungkin banyak kekurangan atau saya juga masih belajar dari pembuatan jurnal atau hasil analisisnya. Mungkin kalian kalau misalkan ada ide-ide yang bagus untuk penelitian saya, mungkin kalian bisa komen di bawah ini. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman kalian supaya kalian mengetahui. Bisa kalian di bagian staff pengiriman barang, kalian di bagian BPIC dan sebagainya, kalian harus menghitung ini. Mungkin kalian bisa pakai metode penyelesaian seperti ini dengan konsep metode transportasi ya. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Imam Rakoso, TI 18C1126. Terima kasih. Bye bye.